Selamat malam semuanya. Kalau yang selama ini Bang Suma narasikan tentang nabi palsu itu ya, yang selalu didasarkan kepada di Matius pasal 7 misalnya, kemudian tentang bahkan dinarasikan bahwa yang berjumpa, yang menemui Paulus juga itu adalah nabi palsu. Apakah benar seperti itu? Yup, ya. Ya. Jadi sebetulnya harus dipahami secara utuh, tidak bisa kita kemudian langsung menafsirkan dari hanya konteks di Matius pasal 7 tentang nabi palsu, kemudian kita membuat narasi bahwa nabi palsu itu berarti termasuk yang menjumpai Paulus misalnya. Karena realitasnya bahwa kepalsuan itu memang tidak hanya muncul setelah Yesus naik ke surga, tapi nabi palsu atau nubuat-nubuat palsu atau orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, orang-orang yang mengatakan menyamakan diri sebagai orang-orang yang diberikan perkataan, otoritas, itu pun sudah muncul di Perjanjian Lama. Nabi-nabi palsu, bahkan manusia sejak awal. Intinya Pak, Paulus nabi palsu bukan? Oh bukan. Oh bukan, biar diskusi Ya. kita berjalan Jadi lancar. saya harus jelaskan begini. Dengan kebanyakan prolog. Oke, jadi sementara kan saudara-saudara sering menarasikan bahwa Paulus bahkan dianggap bukan sebagai murid Kristus kan. Jadi saya harus menyampaikan bahwa murid Tuhan Yesus itu ada yang disebut sebagai ring satu, itu 12 orang. Ya kan, kemudian setelah Yudas jatuh, maka digantikan. Ada ring 70 murid. Kemudian ada ring 120 murid. Dan terakhir adalah 500 murid. Jadi apakah Paulus termasuk di antara murid yang sekian banyak? Oh, itu termasuk. Dan kenapa Paulus sering dinarasikan bahwa dia adalah nabi palsu? Hanya karena dia tidak bersama-sama Yesus selama 3 tahun ketika dia melayani, dalam kehadirannya di tengah-tengah manusia. Itu harus dipahami bahwa Paulus adalah seorang memang benar muncul kemudian setelah Yesus naik ke surga. Tapi siapakah Paulus? Paulus itu di antara 12, di antara 170, di antara 120, di antara 500 murid. Paulus pada masanya adalah seorang yang punya kemampuan ilmu yang melebihi murid-murid yang lain. Oke, Pak Kenapa? Pendeta, udah kita Sebentar, tangkap saya poinnya. belum. Oh, iya. 30 Karena detik lagi ya, Paulus itu mencapai tahap yang paling tinggi secara pendidikan di antara para murid. Paulus itu mencapai pendidikan yang disebut sebagai rabi. Kalau mungkin selevel sekarang itu sebagai sarjana lah, S2 lah, magister atau itu seorang guru, seorang pengajar. Ya kalau kita asumsikan sekarang pengajar itu minimal S2 ya, kalau mengajar sarjana minimal S2, S3. Jadi Paulus itu levelnya di situ. Jadi itu sebabnya kenapa misalnya teologi Paulus itu lebih kontekstual dalam menghubungkan antara Taurat dan Injil, karena dia punya kemampuan di sana. Dia seorang termasuk dia adalah murid dari Gamaliel yang ahli Taurat, seorang ahli pengajar agama Yahudi di masa itu. Jadi bagaimana mungkin Pak Pendeta, Paulus disebut sebagai seorang nabi palsu? Terlalu panjang, nanti kita tanggapi dulu. Sekarang begini, kalau ini tidak ini mau dibantah,
coba tunjukkan, kan teman-teman kan pasti dari forum ini akan memunculkan kepalsuan itu berdasarkan kebenaran yang kalian percaya. Iya. Siap, Coba kita tunjukkan bantah. satu ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Paulus nabi palsu. Oke. Dan tunjukkan satu di ayat di Alkitab Oke. yang mengatakan bahwa Paulus Thank nabi you. palsu. Silakan. Thank you Pak Pendeta. Nanti ditanggapi lagi karena masa gereja pada minggu hari ini sudah selesai. Tafadol Guru Ndazuma mungkin bisa ditanggapi dan silahkan Iya. tokan. Baik, adalah satu keanehan kalau kepalsuannya Paulus minta di Al-Quran gitu ya. Yang bisa mengatakan Paulus itu nabi palsu ya Yesus. Kalau Al-Quran itu datang cuman mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Itu Al-Quran. Dan di antara orang-orang yang kepada mereka Nabi Isa diutus, ada yang membuat makar, ada yang mengatakan Nabi Isa disalib, dikatakan bahwasanya wa qaulihim, karena ucapan mereka maka aku hukum mereka. Karena dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu dibunuh, disalibkan. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya, melainkan yang diserupakan dengan pembunuhan itu hanya kepada mereka. Makanya Paulus itu kebablasan karena dia mengatakan bahwasanya Yesus anak Maria itu adalah manusia terkutuk. Itu aja ketahuan bohongnya. Kemudian di mana di mana Yesus itu mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu? Di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Dari data nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Di mana Paulus ini disebut serigala? Di dalam Kejadian 49 nomor 27. Paulus itu adalah serigala. Di mana Paulus mengaku serigala? Di dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala. Di mana Yesus mengatakan waspadalah kepada Paulus? Di dalam Matius 20. Matius mengganggu konsentrasi saya. Di-mute dulu, mengamuk pendeta ini. Matius 7 nomor 15, jelas di situ. Waspadalah kepada Paulus sang serigala. Itu aja dulu. Jadi nggak usah muluk-muluk ke Al-Quran, terlalu berat nanti. Saya ulang lagi supaya paham. Yesus mengatakan waspadalah kepada Paulus yang adalah serigala. Matius 7 nomor 15. Di mana kemudian dikatakan Paulus itu serigala? Kejadian 49 nomor 27. Di mana Paulus dengan mulutnya sendiri mengaku serigala? Di dalam Filipi 3 nomor 5. Jadi serigalanya, nabi palsunya adalah Paulus. Apa endingnya? Pengikut Paulus akan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan kemudian bernubuat pakai nama Yesus. Padahal mereka bukan Bani Israel. Mereka pengikutnya adalah serigala buas. Termasuk Pak Agus ini serigala. Silakan. Pak Pendeta, silakan. Kok diem? Fakta data loh. Tadi Bapak nggak nyebutin Iya, beberapa oke. ayat. Silakan. Oke. Yang pertama adalah tidak ada ayat mengatakan bahwa Paulus itu seorang nabi. Jadi kalau kemudian Bang Suma mengatakan bahwa status Paulus adalah seorang nabi, tidak disebutkan. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus adalah seorang nabi. Ya, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus adalah seorang nabi. Tapi dia adalah rasul. Yang kedua adalah Matius 7 ayat 15 tidak sama sekali berhubungan dengan Paulus. Tidak ada apapun yang menjadi dasar untuk mengkaitkan tentang nabi palsu yang menyamar sebagai domba. Tidak ada satu
ayat pun yang bisa dikategorikan bahwa itu berhubungan dengan Paulus. Kemudian yang lain adalah karena Bang Suma tadi mengutip-ngutip ayat Al-Quran, maka saya juga minta untuk Bang Suma jelaskan. Surat Maryam ayat 21, Surat Maryam 33, tolong dijelaskan kepada saya. Karena tadi Bang Suma mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu ditujukan kepada bangsa Israel. Bagaimana Anda menjelaskan surat Maryam 21? Dan juga menyinggung bahwa Isa itu tidak mati. Bagaimana Anda menjelaskan surat Maryam 33? Silakan. Bukan membantah malah bertanya. Oke, baik. Iya. Dikatakan di dalam surah Maryam ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Roh Kudus berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Manusia yang berakal sehat menurut surah Maryam ayat 21 akan mendapatkan pelajaran bahwa Allah telah mengutus seorang nabi yang lahir tanpa ayah kepada Bani Israel, tapi Bani Israel kemudian menolak nabi tersebut, malah ingin membunuhnya. Lalu kemudian dari kalangan orang-orang Yahudi ahli kitab muncul orang-orang zalim yang mana mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah dibunuh, lalu kemudian dijadikan menjadi Tuhan bagi non-Yahudi. Itu bagi orang yang berakal. Kemudian ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Ini adalah doa Nabi Isa ketika Nabi Isa masih ada dalam ayunan. Beliau menjelaskan kepada Bani Israel, aku bukan anak zina, ibuku bukan seorang pesina, aku ini adalah seorang hamba Allah, atani alkitab, yang diberikan ketetapan-ketetapan kepadaku, wa ja'alani nabiyan, dan aku ini adalah seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku adalah seorang yang diberkati oleh Tuhanku di mana saja aku berada. Maka Nabi Isa kemudian mengatakan, wa barran walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku berbakti kepada ibuku dan aku dijadikan oleh Tuhanku tidak menjadi seorang yang sombong lagi celaka. Semoga kesejahteraan dilimpahkan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Setiap manusia memiliki 3 fase dalam hidupnya: lahir, wafat, lalu bangkit kembali. Seperti itu saudara. Ingat, saya jelaskan terhadap ketidaktahuan Anda. Matius 7 nomor 15, di situ jelas Paulus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang nyamar domba. Domba ini Bani Yakub, domba gelar kepada pengikut Yesus, dan serigala ini adalah gelar keturunan Benyamin. Makanya tadi saya arahkan Anda untuk belajar Kejadian 49 nomor 27, ketika Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Benyamin, dia duduk minum kopi, pesan sama Maerot sebelah, biar kita ngopi sama sini. Kata Nabi Yakub kepada anaknya. Lalu kemudian apa kata Nabi Yakub kepada Benyamin? Benyamin, laku perbuatan keturunanmu nanti seperti serigala, merampas, merampok, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 mengaku, aku orang Yahudi keturunan Benyamin. Tangkap basah, dia ternyata serigala, merampas hukum Taurat lalu membagi-bagikan kepada orang Roma.
Jadi Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada pendiri agama Kristen, yaitu Paulus laknatullah alaih. Demikian. Oke, akhirnya semakin ketahuan bahwa Bang Suma Al-Quran pun tidak dipahami. Surat Maryam itu dengan jelas mengatakan di sana adalah sebagai tanda bagi manusia, bukan tanda bagi Bani Israel. Tapi tanda Bani Israel bagi bukan manusia. Yang kedua adalah Bani Israel bukan manusia. Apakah Al-Quran itu dituliskan untuk orang Israel pakai atau orang otak. Arab? Pakai Kalau otak. itu dituliskan Pakai kepada orang otaknya Israel, dulu. kenapa dituliskan Pakai otaknya ada di dulu. Al-Quran? Bani Israel manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Ya udah. Oke. Kirain nggak tahu. Ya makanya jangan ditambah-tambahin. Itu manusia Ya secara umum, Anda bukan Bani yang Israel. menambah-nambahkan. Oke, kalau Nabi begitu- Isa alaihi salam diterangkan di dalam Al-Quran. Ya Oke. Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Hanya untuk Nggak Bani ada di Israel. surat Maryam 21 itu adalah tanda bagi manusia. Nah, Iya, sekarang Bani aku Israel tanya, manusia enggak? Semua bang orang Muslim apa bukan atau orang Israel? Iya. Muslim apa orang Israel? Tidak nyambung. Enggak. Nabi Isa Anda Muslim apa orang diutus. Israel? Nabi Al-Quran itu buat Isa siapa? diutus untuk Bani Israel, Cak Kangkung. Mau pendeta, mau jemaat sama yang aja, kedua, Pak. yang kedua begini. Apalagi? Tadi Anda mengatakan bahwa Kenapa Anda nggak bantai itu Paulus adalah serigala? Kenapa? tidak perlu saya bantah karena tidak ada hubungannya. Yang jelas Anda Karena sudah Anda berbohong, sudah tidak ketahuan. bisa, Kata-kata. tidak Coba bisa mana ayatnya? Anda membantah itu. Coba mana ayatnya yang Karena mengatakan bahwa Paulus itu adalah memang serigala. Tunjukkan Itu ayatnya mana. Tunjukkan apa? ayatnya mana Paulus adalah serigala. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kejadian 49 nomor 27. Coba bacakan. Ya saya sudah bacakan tadi Kucluk, makanya kurangi onani. Inilah kau. Otakmu nggak Ini- berfungsi. 2 kali saya bacakan Sorry, samamu. saya harus mundur. Saya tidak bisa berbicara dengan pembohong. Ya makanya, Nah, saya udah jangan jadi terpaksa pembohong, jangan jadi pendusta ente. Kurangi makan babi supaya otakmu itu waras. Jangan kelamaan nyembah Kucluk. Udah Anda dibilang, tidak bisa jelaskan, mau Paulus, jelaskan dengar, kepada orang lain. dengar. Anda harus Oke, belajar terima jujur. kasih. Dengar. Supaya Anda waras, jangan gila permanen. Tadi 2 kali saya ajarkan sama Anda. Di mana Paulus dikatakan serigala? Kejadian 49 nomor 27. Malah kabur. Koplak.